Baik dulur, sekarang kita masuki acara kita teras UMKM Loka kita. Dulur Sobrayo telah hadir di Propat Palembang. Tamu-tamu spesial Cik Rasid hari ini, tapi kayak langsung kenal dewek lebih abdol Mak Juang tuh Mak Juang tuh kalau tidak kenal maka tidak sayang, kalau tidak sayang maka tidak baca perasaan Bener tidak Cik Peggy? Iya. Dulur kita kenal langsung Pak. Pertama ada siapa beliau? Silakan Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat alhamdulillah. Iya, perkenalkan nama kami ini kalau di udara Boy Lambidaru. Nama yang sebenarnya Taufik. Taufik apa Cek? Taufik Ghazali. Pai blaga Cek Taufik Ghazali Orang perempuan ini kenalnya Boy Lambidaru. Boy Lambidaru itu nih kalau Taufik Ghazali itu Islaminian namanya. Wih bagus sih. Iya. Selanjutnya di sebelah beliau ada kok lagi tamu spesial siapa? Kando? Assalamualaikum. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa Cek nama kita Cek? Kita Cek nama umum bae Cek. Ayo. Kalau sehari-hari dipanggil Ferry. Ferry ya. Kalau ada nama lain nama terkenal? Kalau Apa Ferry itu lah ya? Ferry itu lah. Nama umum bae. Nama umum. Berarti Cek Topik inilah yang agak aneh-aneh deh. Banyak gelar ya. Nama lo bagus deh, namanya Cek Boy. Deh. Tapi dulu memang Cek Boy ini cara baru berapa bulan tuh kenal aja Iya baru ya sebulan bulan kemarin sama Cek Rasid baru. Iya Mas aku tahu sama aku ya. Kalau dulu memang sering kucing ada Baik dulur di teras UMKM kita ini cerita ambil ke temanya jarum dan benang penggerak ekonomi keluarga. Pakem tema. Dulur tadi kita langsung sudah kenalan dengan dulur kita ini di acara kita teras UMKM ini ada Cek Boy. Panggil Cek Boy jadi ya? Apa Cek Topik? Oh Cek Topik. Cek Topik sama Cek Ferry. Wah, Kalau berpadu enggak apa-apa Cek. Oh Cek Topik, mungkin bisa diceritakan cerita dulu Cek Topik kira sejak kapan Cek Topik jadi tukang jahit ini Cek Topik? Iya. Sama kayak Cek Peri juga sama Cek Peri ya? Aku dulu apa? Iya Cek Topik dulu biar Cek Peri belum anget kan itu. Cek Topik langet. Ya kalau sejarah jadi tukang jahitnya awalnya itu sekitar tahun 1999 atau 2000 ya. Oh, sama aku masuk EI deh. 99. Iya. Itu asal mulanya kan dari awalnya kerja serabutan kan, sudah krisis moneter kemarin 98 kan. Iya. Kerja serabutan. Ya, terus di lingkungan kami di rumah susun tuh ada kawan-kawan tuh yang tukang jahit, penjahit, tukang jahit. Rata-rata ya dari Sumatera Barat kan. Dari Padang ya. Iya, dari tempat Cek Nat itu ya. Iya, kapan kita main ke sana? Terjengok mesin jahit. Mesin jahit. Main lagi terjengok di meja gosok, di meja jahit kan. Ya ujung-ujung kata kawan tetangga sana lemak nyait bela daripada katik kesibukan orang wawidaan orang wiri tak keruan itu. Wawidaan. Iya, jadi dah dari situlah belajar nyahitnya. Asal mula itulah pengaruh dari lingkungan boleh dikatakan. Iya. Itu Cek Rasid. Berarti Cek Topik ini belajar tuh cepat macam mana Cek Peri? Misalnya belajar kapan itu deh? Iya. Belajar nyanyi biasa jadi. Iya, kadang-kadang kalau ngobrol makan belakar selalu di mesin jahit di meja gosok, main catur bahkan main gap di situ ya otomatis. Ya baca lah ya dikit-dikit lah belajar ya. Iya. Kalau Cak model Ayu Cek Rasid ini kan dia belajar ke itu nih Cek kursus. Oh, iya ini. Iya. Alhamdulillah dah. Iya. Kalau ini Cek nyambung dikit Cek. Nah, langsung Cek Peri. Pergaulan. Kalau agak dekat Cek Peri, di mic Cek Peri. Kalau Cek Peri mana Cek Peri? Kalau kita ini Cek memang sudah ada dasar dari keturunan. Oh, kalau Cek Peri. Kalau Cek Topik tidak berarti ya? Iya, kalau Cek Peri ada keturunan. Udah. Dari wong tua Cek kan. Kalau Rasid berdasarkan Topik berdasarkan pergaulan. Pengaruh lingkungan juga dari lingkungan. Jadi kalau Cek Peri wong tuanya memang penjahit Memang penjahit Cek. Dari tahun 70-an sudah jahit di Palembang ini kan. Awal mulai masuk Palembang ini kan. Oh, Cek Peri mana? Kalau asli Padang. Oh, Padang Tapi kelahiran Palembang. Oh, Cek Perinya Palembang lahirannya Kalau wong tua? Kalau wong tua kelahiran Padang,
asli Padang. Oh, pindah ke Palembang. Merantau, Itu Cek Peri. Kalau wong tua dulu Cek Peri operasinya itu ibaratnya di rumah atau di itu Cek Peri atau di perusahaan cak zaman dulu di Megaria Cek Topik Iya, zaman dulu Kalau awalnya dulu nyampe Palembang ini cerita wong tua tuh Cek, dia nyait di waktu itu bukan Megaria, zaman Sumatera. Oh iya tahu Sumatera, Jadi awalnya jahit di Sumatera, sesudah mulai wong toke-toke itu percaya, baru nyambi jahit di rumah. Oh, Tapi itu. tetap kerjasama dengan pengusaha-pengusaha jahit di toko Sumatera dulu, jadi kan. Nggak berapa lama, sekitar tahun-tahun 2000-an ya putus hubungan, coba usaha dewe mandiri, jadi kan. Nah, disitulah kami mulai melok belajar pula, jadi kan. Sampai sekarang. Cek Peri pacak jahit itu dari umur berapa Cek Peri? Kalau mulai jahit tahun 95. Itu lah mas aku tuh lah pacaknya tuh Cek Peri? Belajar itu jadi. Masih belajar ya Iya, soalnya. 1 tahun proses belajar itu. Tahun umur 17 tahun. Oh, masih muda nih berarti. 17 tahun nyambi lah Cek. Daripada main. Iya. Tapi memang ada darah-darahnya memang sudah Iya, darah keturunan darah penjahit itu sudah tuh wong tua kan tuh penjahit. Berarti lah tiap hari kita jingok tuh ya. Boleh Cek Peri. Iya deh. Melok bantu-bantu juga. Dari kecil tuh melok bantu ngobras kan, masang kancing. Nganter-nganter gawean ke Sumatera Cek kan. Jadi memang lah itu nian sehari-hari yang dihadapi Cek kan. Iya. Terus itu Cek kalau Cek Peri kan itu ada seni-seni Cek, ada bikin pola segala macam itu. Cek Peri paham enggak itu Cek Peri? Kalau sekarang ya karena sudah dipelajari seluruhnya ya paham Cek. Paham, kan? Iya. Kalau awal-awal belum sampai ke situ. Belum paham. Karena tingkatan jahit ini Cek di pola itu. Nah, terakhir, itu dia mas aku Cek Peri. Ah. Aduang tuh kan coba dia Cek Rasid kalau nyait yang koyak segala macam isal pacak deh belajar dulu emak dulu deh. Tapi nak bikin pola, nak bikin misalnya dikasih dasar, nak bikin ke baju, enggak ada pacak. Iya. Itu perlu latihan khusus itu. Belajar lagi Iya, itu. belajar lagi. Dia kan ada tingkatannya itu. Yang uji Cek Rasid tadi siapa yang kursus tadi? Kamu lupa? Ayu Nah, itu. itu yang kursus tuh mungkin dia belajar. Dia belajar polanya tuh Kalau kita di kursus itu sepengetahuan kami Cek, dia tuh bertahap. Iya. Jadi pola dasar dulu, pengenalan, sudah tuh baru megang mesin, setelah dia hafal baru pola. Pola itu pun setelah kedepannya dia sesuai berapa kali pertemuan, kedepannya dia otodidak atau nambah guru lagi. Biasanya memang Cek itu kalau kursus Cek kan. Beda dengan kita pergaulan. Iya. Kayak Topik kan Ya, pergaulan. kawan sesama kawan, jadi kawan. bebas. Bebas itu. Selagi dia galak nambah ilmu, yo kawan-kawan siap ngajarin kan. Mungkin misalnya ayah aku itu lah belajar dari kursus model Cek Topik ini langsung praktek di lapangan bagus juga Lebih bagus itu Iya, karena jadi dia Cek. iya karena kalau kursus itu 3 bulan prosesnya Cek cuman 3 bulan. iya Paling kecil itu. minimal itu kan iya Tapi untuk lebih bagusnya lagi ditambah lagi di luar. iya model Cek Topik ini langsung praktek di sama kawan iya walaupun salah tidak perlu itu nih Karena itu kan belajar pada saat itu. paling korban dasar Ya kapan ngayung mesin jahit mijak dinamo itu tidak mungkin nomor tidak. Iya. Tidak mungkin terbalik, paling salah di bahan dulu. Nah, Cek Topik, kira-kira Topik, mungkin diperjelas lagi Cek Topik ya, melatar belakangnya Cek Topik terjun ke menjahit ini, kira-kira Cek mana ceritanya Cek Topik? Apa memang maju Cek Topik tadi kan serabutan gawe itu Iya. Apa memang Cek Tunen, apa memang tuntutan ekonomi cerusin? Itu Cek Topik, gara-gara wong rumah berutuk apa ya. Cari gawe yang mantep dikit ya. Alhamdulillah Cek Rasid Coba cerita, Cek. sebelum berumah tangga sudah jahit memang. Oh, Cek model Cek Peri ya? Iya. Cek Peri kan 17 tahun ya tadi ya? Yo, 17 tahun itu pengenalan. Pengenalan. Yo, karena balik lagi ke jahit ini kan karena sudah dicoba gawe sano sini.
raso-rasonya dak kate yang betah, coba balik balik ke ke jahit tadi. jahit. Ternyata betahnya dijahit ya kan. Berjahit. Iya. Tapi kalau Cak Peri ada tambahan lain Cak Peri? Ada kisah-kisah lain enggak? Ya kalau Kisah. Cak model kawan kita si Iwan KTP itu kan dia dari awal dulu dari punti kayu dak ujungnya. Jadi apa Cak Peri? Gajah. Pawang gajah Oh, cerita lain yang cak itu. Iya, tapi maksud aku gara Cak itu dia mungkin agak dak mau Cak Peri tadi dak betah Iya. mungkin beralih profesi jadi penjahit Iya, kalau dulu cerita di luarnya itu sebelum jahit Cek, yo pernah begawe di ekspedisi dulu. Cak Peri. Iya, di Lampung kan. Cuman pengennya dulu ya nak katik nih anak pengen nak jahit ini kan. Setelah kita jengok, kita rasa ke begawe di ekspedisi itu banyak resikonya. Jadi dari wong tua tadi nyuruh balik kan. Nah, kalau di ekspedisi itu sebenarnya Cek yo tujuan kita dulunya. Pengennya ke situ kan. Tapi nasib berkata lain memang rezekinya di sini ya inilah yang diterusi Cek kan. Iya. Dulu Cek topik Cek ada telepon tapi kita terima di sesi yang kedua beda Iya, kita gali-gali dulu. Gitu. Masih. Kaki dulu bukan kami dak terima kita ke sesi yang kedua kayak terima udah Aku masih penasaran dulu. Tahu telepon narasumber. Cek boleh bidaro. Cek Cek topik mungkin sama Cek Peri juga kan. Iya. Kalau Cek Asik Jingo Iya, benar. penjahit ini Cek tidak tergeser oleh zaman dan kemajuan deh. Iya, Bener deh. Bener. Kalau jenguk misalkan driver, sopir di Jakarta di Amerika, di Cina itu kan lah diganti mesin digital Iya. Kan enggak kata sopir lagi mobil ada yang taksi-taksi itu Alhamdulillah sampai sekarang belum ketemu robot macak jahit kan. Nah itu masa aku tuh jangan, ada yang pelayan sudah restoran robot lah jadi ada yang dari robot sudah Aku cerita sudah buktikan deh kan di hotel-hotel besar tuh Iya. Kita mesen apum kopi barangnya tinggal itu ada yang nganter pula robotnya tuh. Nah kalau penjahit ini Cek dari zaman behelok dulu zaman sekarang ini masih tetap itu enggak kata ngantikinya masa aku tuh tetap bertahan itulah masa aku tuh Masih tenaga manusia. Malah dilemak ke kalau dulu ngotor pakai kaki ada sekarang pakai mesin Sudah dinamo. dinamo Kalau Cek Topik masih ngotor apa masih mesin dinamo sudah Cek Peri Samo berarti tidak ngotor-ngotor lagi ya masih itu lah yang ngotor. Nah kalau aku penasaran dengan Cek Peri jadi ekspedisi balik ke itu kira-kira ngapo Cek Peri milih jahit ini mungkin kan ada gawe lain kan ngapa milih jahit Karena bukan milih Cek kendak wong tua. Kendak tua. Karena kami ini kan banyak adik-beradik kan ndak katik Cek yang pengen nerus ke menjahit gawean usaha wong jahit. tua nih, Berapa kan. beradik Cek Peri? Kami 9 beradik Cek. Wih banyak juga Cek Peri. Iya. Lanang galo? Lanang 3 betina 6. Oh banyak itu Iya. Nah, tapi karena wong tua balik cerita tadi balik ke jahit ini yo ada omongan lah Cek maka kita akhirnya tergerak untuk belajar nyait itu kan. Apa dia tuh Cek Peri? Karena dia ngomong mak ini kalau aku nak ngasih duit nak kate cuma yang bisa kunjung ilmu inilah katanya kan. Nah kemana kau pergi insya Allah kalau nak kayu tuh bagian Cek, tapi kalau untuk hidup insya Allah cukup. Benar. Nah, terus dari situ buka hati itu untuk mempelajari jahit ini Cek kan. Ya alhamdulillah sekarang berkat dari omongan wong tua itu yo yang kita rasakan memang banyak manfaatnya Cek kan. Iya. Ya, contohnya dari segala kehidupan ya dari sini. Benar sesuai judul awal tadi kan. Jarum dan benang penggerak ekonomi keluarga. Ini ada wong rumahnya Cek itu? Iya, ini wong rumah tadi. Wong rumah siapa? Wong rumah kita, Cek. Oh, Cek Peri. Iya. Oh, Cek tapi tidak bawa. Masih ada anak kecil. Kecil bawa juga. Beliau ini anaknya sudah kuliah. Oh, iya. Tapi putih belakangnya Cek Topik. Editan. Itu foto zaman kapan Cek Topik yang beliau tuh?
Cek Peri itu, iyo. Peri di toko mana tuh Fer waktu itu? Di 16 bukan ya? Bukan. Tidak, itu waktu Jakarta. Jakarta. Oh Jakarta, masih Iya, zaman muda dulu tuh ya. Malam melintang kalau jahitnya. Ini Medan, Padang, Jakarta. sering undangan Iya. talkshow dan pelatihan-pelatihan, Iya. ya kan. Cek Peri sebagai apa? Sebagai pelatih, sebagai ngenjok itu, narasumber. Narasumber lah, Cek. Oh, boleh Cek dikata. itu. Ya, narasumber kan dijahit nih Cek Rasid ya ada yang bagian apa tuh sepan, ada yang bagian kebaya. Oh, ada beda-beda bagian- tuh Cek Peri. Iya, Itu itu Cek narasumbernya. Mm-mm. Ya, kalau Peri ini dia di Spesial pakaian siapa? resmi pria, Spesialis. terutama jas. Oh jas, Pakai wih jas. mantap Cek Peri. Boleh lah Cek Peri. Sama Mau Cek Topik. mulain apa? Oh tapi mau saya mau juga apa ini? Oh Cek Topik itu juga? Iya. Jas juga? iya. Ya, spesialis jas juga. Oh. Kalau nak dikecil sedikit itu spesialis itu kan. Kalau di S3-nya itu kan, kalau S2 itu ibaratnya itu pakaian resmi pria. Oh, panggil pria. Oh iya. 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 Iya, yang seperti dipakai Cek Rasid nih kan kemeja itu ya kalau ada laju Laju wih. Oh. sepan yang kita pakai ini sepan dasar kan. Kalau jiu orang dusun tuh seluar gosokan aja. Oh, iya. Cek, kalau yang pendapat kalian berdua yang paling diseneng dari pekerjaan jahit ini apa tuh Cek paling kira? Saat terima order pasti. Sudah pasti itu, Cek, kan. Ada lagi dah Cek. Kalau yang maksudnya untuk senangnya di Jahit pekerjaannya. iya pekerjaannya. Pekerjaannya. Pertama itu kita Tidak kata nyuruh-nyuruh. ya bebas dari perintah. Bebas perintah. Sudah tuh kan yang bikin kita lebih lagi itu kan seninya itu, Cek. Nah, itu dia. Jadi lebih mak mano kita tuh selalu ada inspirasi kan untuk ini nyipta ke ini harus mak mano. Nah itu kalau kita ada jiwa seni itu senang, Cek, ganti-ganti ngelukis kan. Kalau kita dulu sekolah kan hobi ngelukis kan. Nah di jahit ini kan unsur ngelukisnya kan ada juga Yo. dari pola Seni. Pola kan. tadi, ya? Iya. Seni tadi. Jadi waktu kita bikin pola itulah satu cak mano kalau kita berhasil cipta ke cak ini satu kepuasan cak itulah cak kan. Nah, Kalau Cek model jas Cek. Kalau zaman dulu kan ada yang standar-standar be Cek. Ada model hari kan ada selim tak selimung gitu deh. kalau sekarang kan ada yang namanya slim fit, Nah, slim, Semi selim. Iya. Aduh banyak tadi. jadi reguler, standar. Kalau dulu kan reguler dengan standar be yang ada cek kan. Zaman bapak-bapak kita dulu. Iyo kan. iyo iyo. Heeh. Pakai jas gobor-gobor. Kalau sekarang kan press badan kan. Iyo. Cek Topik mungkin ada taman Cek Topik ngapo Cek Topik senang dengan gawe jadi ini. Iya nak baca tadi tuh mulai tiap hari bertemu ay. Kukira kujingok ay ada duitnya juga nyanyi Iyo. kan ya. Mungkin dari segi waktu Cek Topik kalau dapat bocor Cek Topik gawenya malam. Benar enggak? Kalau jahit. Iya. Iya kan sampai malam. Bukan. Kalau siang? Siang juga lah. Oh siang juga. Aku kira juga Malam bae. tidak. Iya, Aku siang kira juga. Cek Topik itu kalong nian. Terus aku tuh ada wajar tuh. Oh Cek Topik itu kalau nak teleponnya malam. Iya. Kalau siang mainnya tak aktif dia. Kalong dia tuh. Ayo nih napa jaku. Gawe Sama malam bae, bae. itu karena Tidak. jahit ini kan tak ketik waktu. Tapi umumnya cek kalau kita di rumah susun hobinya malam memang karena ketenangannya lebih beda. Iya lain. daripada gawe siang. Untuk berpikir tuh Iya, lain kalau lebih malam. tenang kita begawe. Sudah tuh kecepatan gawe juga lebih beda daripada siang cek kan. Gangguan tak ketik boleh Gangguan dikata. yang pertama nih kalau siang nih kan kadang ya telepon Ada lah, tamu, kawan telepon. datang. Iya, tamu tadi kan budak ganggu. Iya. Dia cara masih beranak kecil Om rumah? kan. Om rumah. Acak dia. Lain gangguannya. Karena kita kan alhamdulillah nyait nih semakin lalem apalagi bulan puasa tuh wah lemak nih kan banyak kawan-kawan nyait itu rata-rata banyak ngambil sampai sahur. Jelang makan sahur berhenti. Oh Cek, kita kilas balik Cek. Masih ingat kira Cek? Cek Peri ini yang Cek tuh pikir kira kapan lah kamu pertama kali nerima orderan? Dan apa yang terima orderan pertama kali Cek? Ada nggak ingat Cek? Wah udah ingat lagi. Udah ingat lagi. Kalau Cek Peri aku Peri tak ingat aku sih. Pertama kali nerima orderan itu jas awalnya. Udah langsung pacak tuh Cek Peri. Kita kan basicnya pertama itu cek kan dari celana, dari baju.
Jadi waktu masih celana dengan baju itu kan kita masih begawi cek kan, belum usaha istilahnya belum usaha lepas cek kan. Nah pertama kali kita merintis usaha itu jas itu yang masuk. Tapi kita basic jas waktu itu belum mumpuni inian cek kan. Nah jadi ya agak raba-rabaan juga lah. Tapi diberani ke? Harus berani. Untuk kalau kita ragu konsumen kan ragu juga cek. Iya. Ada tidak yakin aku. Yang jelas nanti kan kunci dari jahit ini kan keberanian. Pakaian ini satu keberanian, yang dua kena konsumen harus dituruti. Harus turuti. Iya, aman lah itu. Uji konsumen bagus, uji kita tak menarik, katuk lah bagus. Iya. Sip, uji gitu. Iya. Cak Pak Tino Sidin kan bagus. Bagus. Yang penting dia seneng. Gak penting dia seneng ya. Kita laju ke bahaya ya. Karena beli mereka nak maki kan, bukan kita pakaian itu kan. Tapi kalau kadang-kadang ada cek topiknya dalam hati itu, caknya kurang lemak sebenarnya jaga kamu. Iya. Padahal Lalu itu kita banyak. nyingok. Iya. Kita tukang jahit kan. Iya. Kalau jadi dia bagus, Ya sudah. ya sudah. Tidak baca ngomong kenyo lagi. Makanya kena konsumen tuh memang tidak baca ida Benar, tuh. Pak. Itu harga Ada mati. pengalamannya juga itu cek. Nah, cak mana Kalau ceritanya? pribadi. Heeh. Jadi waktu itu kami itu ada order dari Prabu Mulih cek kan. Jadi dia tuh nyingok sampel itu tuh kan yang digambar-gambar itu kan foto model. Itu jas itu ya ini ya? Iya. Jas, iya. Foto Terus. model yang dipakai ke jas itu kan yang jelas posturnya kan beda aja. Iya, kan? bagus. Bagus kan? Namanya peragawati. Nah, nak minta bikin yang cak ini. Iya. Tapi itu normal tak cak? Normal kan? Badannya, maaf ngomong. Bukan masa aku tuh kena itu normal tapi masa aku kan. Kendaknya. Normal, Nah, Posisi badan dia mana? Iya. sudah pernah kita jelaskan cek kalau yang model ini Pak dibikin tidak bisa bergerak bebas. Iya, dia tampilan cak tegak. Iya, karena jas ini kan beda dengan kemeja cek kan. Oh tidak, aku harus main ini, tidak apa-apa. Setelah dibikinin apa? Terasa sempit katanya kan. Iya. Nah, jadi akhirnya ganti cek. Ganti? Bikin baru. Itu cak mana tuh ceritanya? Kalau cak itu? Bikin baru ya resiko. Resiko. Bukan Kita resiko. sebagai penjahit, ya kan bisa kita jual lagi cek. Ya, Oh, bisa iya, jual lagi. iya. Kan tidak basi dah. Tidak Iya. pasti. Nah, setelah kita bikin ke itu, kita lebih ke ukurannya tadi, insting bayi yang bermain. Dia make itu cak daster cek, make jas itu lagi. Nah yang ini yang pas. Oke, mungkin cak kalau kita beban ke cak badannya siapa yang badan besar tuh di Adi Rai. Ada lagi yang di dangdut industri itu siapa? Si Pak yang badan besar galak bejas besar tuh. Siapa? Oh yang artis Lanang. KDI. Iya, lanang tuh cak. Yang hostnya tuh siapa si? Oh iya. Ipan Ini Gunawan. enggak Gilang Dirga. Nah, itu dia. Mungkin Gila, cak itu cak Bari. Gilang Dirga tuh Kalau itu kan badan model cek. iya, tidak masa aku cak jas itu kan cak besarnya Iya, aja, masa itu cak kan cak slim, model ya. itu. Itu kan slim. Tidak di depan jas itu jas besar model cak itu tadi masa aku cak pakai Iya, betina dia tuh. tuh selim, dia tuh ngepas badan dia memang. Kalau kita nyingok memang besar, karena beliau tuh Tapi sudah besar. kalau mereka pakai kan bagus ya. Iya. Cuman yang kita ini tidak ngerti pengen bagus. Setelah dibikin ke yang kendak Dio tadi. ternyata sempit kata dia. Ya memang slim pas badan kan slim ya. Kalau slim tuh lu cak peragawan ya wajar maki karena ada tampilannya tegak, Memang berjalan untuk cuma dengan model baik. fashion ini, Gitu, iya. betul kan? Mendengar gue tegak ya kalau dibawa duduk ini wah model. Iya. Nah, cuma namanya kendak konsumen cek. Nah, selera konsumen tuh lah. Jadi jadi pengalaman juga lah cek kita Iya. ngadepi konsumen. Iya kan. benar. Mm-mm. Ya alhamdulillah konsumen ini kan namanya jas ini. Ya kapan pejabat seputaran Sumsel Palembang ya sudah kalau. Oh, iya? Iya. Boleh lah. Iya, Karena jas ini cek kan boleh dikata ke Menengah ke pucuk menengah bagian. ke atas. Iya. Kalau boleh dikata ke Kalau menang ke bawah Cine masa kamu. tidak juga. Tidak juga. Iya. Oh, udah saya udah jelas ini. Lanjut coba Bari. Iya. Ya kalau untuk di Sumsel umumnya lah
penjahit jas ini kan adonya kan di rumah susun. Yang itu ya. Jadi seluruh pejabat di Sumatera Selatan ini Mm-mm. boleh dikatakan pakainya kami-kami inilah yang bikin Iya, kan. para Cuman kawan-kawan kami penjahit tidak jas nih lah. ekspos ya kan. Artinya pelanggan tuh taunya toko A, toko B. Iya. Karena mereka yang dapat kami-kami tender. inilah, Cek. Nah, itu dia maksud aku kayak kita bahas di sesi kedua tuh, Cek. Iya, boleh. Cek boy. Ada kalau pilih ini lagu aku nih Belinjangan PKB sama Dana Rosalan. Cuman akur aku rengek dulu ya. Kamu telah terlambat. Jadi baca mesen. Ini pilihan aku yang adu-adu aku ya. Iya. Baik dulu Sabudayo. Kita istirahat jenak dulu di Teras UMKM Lokal kita bersama Cek Topik sama Cek Ferry ya. Dengan judulnya Jarum dan Benang Penggerak Ekonomi Keluarga. Kaki di sesi kedua mungkin dulu nak bertanya dengan beliau ini apa bebas tapi jangan di luar itu di luar konteks ya. Iya kayak nanya yang lain-lain jangan dulu. Pokoknya di bidang gawean mereka berdua nih pokoknya ya. Jadi jangan kemana tetap di Perempat Palembang Suara Budaya Sumatera Selatan.
Baik dulur, masih di Purba Palembang, Suara Berdua Sumatera Selatan. Balik lagi kita acara kita Teras UMKM Lokak kita bersama dulur kita ada Cek Topik, ada Cek Ferry. Ya, Cek Topik ada Cek Boy Lamidaro. Jadi dulur di sesi kedua ini dulur pacak telepon ke sini nak bertanya dengan dulur kita dengan narasumber Cek Rasid tapi tentang pekerjaan Cek Topik tentang penjahitan Tailor juga apa? Taylor ngetrennya Taylor. Jadi dulu tema hari kita hari ini jarum dan benang penggerak ekonomi keluarga. Nah, kano Cek Topik Cek Ferry, namanya gawin kita ini pasti ada hubungannya dengan keluarga Iyo. Banyak orderan tambah lemak asap gitu berkebul-kebul Baik dulu Cek Ferry atau Cek Topik. Setiap gawen itu kan pasti punya tantangan Iya, Cek itu pun dengan gawen Cek berdua nih Nah Cek dari kalau jinggot dari gawen kita penjahit itu pasti ada tantangan. Kira apa deh tantangan terbesarnya Cek? Cek Topik boleh dulu. Iya. Tantangan terbesar nih itu maksudnya ada apa tuh? Ngadu adrenalin gitu. Iya. Ya apabila kalau nyait just boleh dikatakan ke pejabat misal nomor 1 atau nomor 2 di Sumsel di Palembang itu tantangan Cek. Nah itu dia. Iya. Tantangannya alhamdulillah kita sudah bahkan Pak Wali kita sekarang sudah nyaitnya. Nyait sama Cek Topik Iya. Dipercaya wong nyaitnya itu kan berapa banyak turun dari tangan ke tangan. Nah terakhir dipercaya nyaitnya iyalah sama Boy Lamidaro ini. Boy Lamidaro. Iya. Nah itu kan tantangannya pasti nak rapi kan, jangan sampai mengkilat kan, itulah. Jangan sampai mengkilat mana Cek? Ya kalau digosok mengkilat itu ya, kalau jas itu bekas gosokan itu kan, cap gosokan ya salah namanya itu. Tak boleh tuh. Makanya ngosok pakaian tuh baik sepan baik jas, apalagi jas. Kalau bisa pakai alas gosok dulu, sapu tangan, semprot di banyu kan. Supaya panas gosok ini tidak langsung ke bahan. Itulah kalau di celana pacak bekaco. Gilat-gilat itu. Itu salah dilapisi Cek. Iya, harus pakai sapu tangan minimal. Udah kain kan dilapisi. Disemprot dulu baru dilapisi. Ya, kalau itu kan nyebut ke iklan kayak ada biasa semprot. Iya. Enggak boleh. Nah, pakai banyu itu kan. Supaya ada ini. Nah, itu kalau tantangan satu yang pejabat nih. Yang kedua kalau ngadepi wong cerewet itu nah itu nak kendak dia ini harusnya. Coba kita stop dulu Cek, kita sambung dulu. Baik. Siapa apa iya. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, dengan siapa Cek? Udah Asin. Iya, udah Aspin. Oke Cek Aspin, di sini ada Cek Boy Lamidaro atau Cek Topik, ada Cek Ferry juga. Nak tanya kira silakan. Aku udah kenal sama Boy Lamidaro. Silakan Cek. Aku sama Ferry Bepen kenalan. Boleh. Oh Cek Ferry, lanjut Cek Ferry. Iya lama alak sama Boy Lamidaro. Silakan Cek. Dengar nama Bela sungkan aku. Iya, apalagi nak deket dia. Oke, siap. Langsung Cek. Nanya minta duit kati. Hah? Minta duit tak kati. Oke, Cek Aspin lanjut Cek Aspin. Silakan. Mungkin yang nak ditanya ke yang pertama masalah permodalan. Kalau kita masih pemula misalnya nak buka usaha jahit itu kira-kira budgetnya kan. Yang kedua untuk Pak Boy Iya. Boy Lamidaro sama Om Ferry ada tak kerjasama dengan mungkin sekolah-sekolahan kan ini sekarang sekolah itu ada jas kan apa jas baju ini mungkin untuk menambah omsetnya. Oke, Nah, kalau butuh karyawan kaki aku nak melo sama tambah buat. tukang pasang kancing jadilah. Iya. Nah, kan aku nanya itu Oke, siap. Terima kasih banyak Cek ya. Sudah jalan sih. Sudah kalau sudah. Boy Lamidaro aja. Oke. Sehat Ambo. Sudah Cek? Ya, mau Oke. ya. Yuk, kasih Cek. Yo. Sama-sama. Assalamualaikum Wabarakatuh. Ini Cek Ferry, kaget tambahan dari Cek itu Cek Boy ya. Karena dia ke Cek Ferry Payo gitu Ferry. Cek Ferry. Mungkin sudah nyimak Cek Ferry ya. Kira-kira budget yang dibutuhkan untuk pemula kalau nak bikin ini nak pengen usaha Cek ini. Keduanya ada kerjasama dengan pihak kedua Cek Ferry. Itu. Kalau untuk formula kalau kita usaha jahit ini ya modalnya itu ya pertama tempat mesin jahit ya apa-apa yang dibutuhkan untuk perlengkapan jahit lah anunya Cek kan modal yang perlu kita siap gitu kan. Katakanlah Cek Ferry kalau di rumah DP. Kalau berarti perlu mesin jahit sama peralatan. Kira-kira berapa Cek Ferry? Kalau budgetnya untuk sekarang ini kalau tergantung kita pemakaian mesin
mesinnya cek kan. Yang Kalau itu cek, yang biasa be cek. kalau mesin biasa be untuk awal-awal 3 juta sampai 4 juta cukup cek. Sama peralatannya? Cek? Sama peralatannya itu. Jadi kan kayak mesin biasa itu kan sekarang enggak begitu tinggi lagi harganya cek kan. Baik mesin obras, baik mesin jahit, meja gosok, meja potong itu kan tidak begitu ini cek kan, makan sampai jutaan kan. Nah, jadi kalau untuk pengerjaan di rumah itu kan yang perlu kita siapkan paling mahal lah sekitar 5 juta itu. Budgetnya untuk itu kan. Kecuali kita buka usaha tailor di luar. Oh, tempat berarti ya. Berarti kita sewa tempat. Sewa tempat itu kan kita tidak tahu berapa-berapanya cek kan, tergantung tuannya kan. Nah sudah itu kan ada untuk kerjasama. Nah, untuk itu yang nomor 2 dek. Pertanyaan kedua iya pihak kedua cek. Ya kedua. Ada tidak kerjasama cek? Untuk khusus untuk cek boy dengan cek itu cek Topik. Cek Berry. Topik jawab. Boleh cek Topik boleh. Ya apa? Ya, Pihak kalau kedua ada kerjasama tak? kerjasama tuh ya itu kan tadi tuh seperti becak kita Dia tadi disebut tadi sekolah-sekolahan cek. Ada ya, tak? sekolahan. Kalau Kalau sekolah Tapi dosa sebut ke sekolahnya cek. Iya. Ada. kalau sekolahan ya pasti ada. Aduh. Ya cuman kita tuh bukannya ngambil tender drop misalnya kan, ya karena sekolah ini kan ini apa tuh pakaiannya tuh sudah kerjasama dengan toko-toko yang bernama gitu. Oh. Iya, kita ini sebagai mitra jahitnya Pak ya. Oh jadi mitra- pihak mitra ketiga kerja. cek pihak Iya. ketiga anggaplah ya. Jadi dari sekolah ke pihak kedua yang ibaratnya yang ada brand besar. Iya, brand besar, ya. Dari Dari brand besar Iya. itu ke Kita Cetopik Ceberi. yang lain-lain juga tuh kan, iya. Mitra kerja sama Mitra kerjanya. iya. Oke. Kan karena pakaian udah sekolah itu kan dari mulai batik, muslim, yang putih biru, putih abu-abu, pramuka, olahraga, ya ada juga jas blazernya tuh. Just blazer Iya. ada, just blazer. Ya pakaian muslim itu kan, yang batik itu kan di bawahnya ada sepan, ada rok kan, nah itu sama Pak. Ke situ mitra kerjanya mereka yang pihak sekolah tuh sama yang brand yang besar tadi. Oh yang ini rombongan batik ya kasih batik, ini rombongan blazer kasih blazer ya itu nah. Tetap ada tuh Cek. Kalau ini bocor spill dikit Cek Peri. Ada berapa itu sekolah Cek Peri yang pernah di itu dapat jobnya? Kalau sekolah tuh Dosa sebut sekolahnya Iya. ada berpikir weh. kebanyakan kita tuh langsung pribadi cek. Oh itu kalau Cek Peri, kalau Cek Topik? Iya sama sekolah tuh Iya. kalau di sekolah tuh tak mungkin nih hanya ke kita. Tidak maksud aku dari pihak ketiga tadi berapa sekolah Mek? Ini sekolah nih sekolah apa maksud aku tuh berapa ikut sekolah? Oh kalau pihak ketiga ngasih order Iya, ke kita cek. Tapi kalau kita tidak ke situ ini. Tidak situ Tidak ke situ. Karena itu kan kalau kita kan spesialis jas cek kan. Oh iya, benar. Jadi pengerjaan yang itu tuh bukan bagian kita cek. Itulah yang kata tadi pihak sekolah tuh ada, tapi pribadi. pribadi ya. Kayak sekolah A, sekolah B kan kenal dengan kita. Mungkin para dewan guru yang sama kepala sekolah ya ada pakaian resmi itu kan kita baru. Jadi Cek Peri ada telepon lagi kita angkat Cek Peri? Boleh? ayo. Iya. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah, dengan siapa Cek? Dengan Robert ya? Siapa Cek Lembur? Pak Robert, Pak Robert. Ayo jauh tuh. Pak Widodo. Widodo. Iya aku tahu. Cak wong Talang Jambi. Oke, Cek Widodo mungkin nak bertanya sama Cek Topik sama Cek Peri. Bos juga nih. Dengan Pak Peri ya. Oke, Ya, siap. siap. Ini kan dalam kita ini kan dalam keadaan ekonomi krisis global kan. Iya. Jadi pasti terdampak ya di UMKM kita nih. Iya, benar. Minyak pasti bahan naik kan. Iya, mana Minyak naik tadi, benar Pak Widodo. Kenaikan bahan ini kan. Nah, cak mana kalau cak wong makanan kan dia ngurangi porsi kan dikecil ke. Kalau tidak mungkin lah tukang jahit yang ngecil. Tidak muat lah itu. Enggak muat baju yang begitu. Kocak. Masuk akal. Iya, itu bentuk Pak Gozali dengan Pak Peri. Iya, siap. Itu saja ya. Oke, Cek. Ya. Masih Terima banyak. kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, iya Cek. Mek ini hari kan
segala barang naik kalau. Iya, karena beliau ini UMKM juga tadi itu. Iya. Nah, Cek, di bidang penjahit ada dampak aja, Cek, dengan Pasti, Cek. Pastilah. dari harga dasar Iya, segala macam seluruh. Mulai dari benang, jarum, segala Jarum, macam. seliting, kapurnya bahkan Iya, kapur tulisnya. seluruh perlengkapan yang dibutuhkan untuk bikin pakaian itu naik. Jadi untuk mensiasati itu, Cek, dari pihak Cek Boy sama Cek Ferry naik ke jasanya apa cak mana, Cek, cara ngakalinya nyiasatinya? Kalau nyiasat topik. Iya, Iya, kalau nyiasatinnya tuh Cek sekarang ini kalau kita langsung ngomong dengan konsumen ini naik Pak, mungkin ya konsumen sebagian ada yang maklum ada yang tidak, Cek kan. Jadi kita tuh bertahap, Iya, berguyur. Yang paling yang kita kurangi jatah kita lagi, Cek. Ngurangi keuntungannya kan. Iya benar. Iya, tapi yang namanya kita penjahit ini tidak mungkin rugi, Cek kan. Iya. Tidak mungkin rugi. Cuman tipis jadinya, Tipis. Cek kan. Ya, yang jelasnya itu begoyor, Cek, lambat laun. Kan mereka juga pasti tahu berdampak. Meskipun mereka itu petani, pejabat ataupun guru kan pasti berdampak juga oleh krisis ekonomi global oleh uji Pak Widodo tadi kan. Ya kita begoyor naik akhirnya mereka ngerti. Iya. Naik. Iya. Tapi perlu penjelasan. Nah, perlu cak penjelasan. mana Cek Ferry? Jelasin Cek Ferry. Jadi kalau kita main ini, Cek. Heeh. Oke Pak, sekarang harga tetap harga ini, tapi untuk yang ke depan kita tidak bisa, sudah ada salah satu. penyesuaian. Salah satu Cek Iya. itu ngomong. Jadi konsumen juga paham, Cek kan. Paling yo umpamanya sekarang kita anggaplah harganya 100 dulu, Cek kan. Nah, mungkin kedepannya hapus 130, hapus 150, Cek kan. Tapi tidak mungkin lah sampai 50% kan. Iya. Nah, tapi tetap kita jelaskan dengan konsumen. Misalnya sekarang oleh karena kita lah kenal kan harganya. Nah, langganan bareng kan. Langganan ya. Harganya sambung dewek ini kita tunjuk 25 we misalnya kan. Ya ada menung lain selawi gitu. Ah, sama wae gitu kan. Berubah nama, Pak. Nama we. Oh, jadi dijelaskan untuk kalau sekarang bisa Cek Ferry untuk nextnya Iya. Ya, tapi Cek, berubah Cek Ferry. berubah. Tapi tidak langsung spontan Cek Oh, Ferry. tidak. Kalau spontan kaget. Dia orang terkejut Cek dari. Ah, Cek banyak aja dulu. Iya. Terus kita lanjut lagi. Lanjut lagi Oke, siap. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, dengan siapa, Cek? Sama Cek Dia ini. Oh, Cek Dia. Iya. Cek Dia di ruang studio Cek Rasid sekarang ada Cek Taufik sama Cek Ferry. Mereka ini UMKM penjahit. Kira-kira ada pertanyaan silakan. Ya, selamat siang ya untuk Cek Boy sama Cek ini ya. Ferry. Cek Ferry. Siang. Selamat siang Putri Peliang. Ya. Kita nanya seputaran pengalaman B. Ya. Tadi kan kalau Cek Ferry tadi karena dia dari turunan ya. Ya. Iya. Kalau mungkin Cek Boy ini Dari dia dari Tanjung naikan kan, ya, ya. dari Iya. naikan. Nah, ini menurut dari mereka masing-masing ini, jadi belajar menjahit ini kan ada prosesnya. Nah, Ya. dari sekian Ya. proses yang dijalani itu, proses mana lah yang paling istilahnya itu yang sulit ya, yang paling menjelimet lah, susah mungkin kayak itu kan. Nah, itu terus keduanya psikologi ya, rasanya. Boleh. Nak belajar jahit juga, Pak. Iya, kan ini kan banyak dulur kita yang dengar, mungkin Iya. ada yang berminat, pengen tahu kan. Nah, itu. Nah, setelah bisa jahit kan, otomatis itu kan cari pelanggan. Iya. Dari pelanggan kan untuk kita mempertahankan pelanggan kayak itu kan. Nah, kalau dari Cek Boy sama Cek Ferry Dewe, Iya. mak mana nih caranya untuk nyari pelanggan sama mempertahankan pelanggan. Oh. Selain dari hasil jahitannya bagus, rapi itu sudah pasti kan. Iya. Mungkin aku dari kecepatan waktu jadinya itu bisa lebih benar, cepat sampai benar, itu kan. Mungkin ada ya mungkin yang lain-lain lah Cek itu. Iya. Mungkin itu be pertanyaannya. Siap. Ya, untuk Cek Ferry sama Cek Boynya sukses selalu be. Terima kasih, Cek dia. Cek Rasid, Yuk. cuma kebagian terima kasih. Yo. Ya, Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Cek Topik atau Cek Ferry. Ya jawab dulu ya Iya. pertanyaan. Cek Tadi itu yang Cek dia. yang nelpon tadi Cek Ferry itu orang awak juga. Iya, Piliang ya. Iya, Piliang Pariaman. Berarti kalau Piliang tuh dia membako ke wong tua aku pikir. Bako, Apa eh. tuh, Cek? Bako. Suku tuh. Suku. Suku, Ya, siap. ya. Lanjut. Ya, mahal Cek sekarang sesuku. Jadi jawab dulu. Ya tantangannya tadi. Iya. Ya, tantangan jahit belajar jahit ini. Jadi Yang paling tersulit, Cek. yang tersulit ini, yang tersulit karena cak kaku, tak tahu kalau Cek Ferry ini aku, ya langsung belajar nih ke jas, Cek. Itu Cek Rasid.
Itu boleh dikatakan ke sekolah tidak lagi SD, SMP, Langsung SMA. akademi. Langsung akademi. Belajar jas tuh. Harusnya kan jas itu mulainya ya dari SD dulu belajar jahit apa celana apa-apa kan baju. Yang Ini koyak-koyak, sekarang langsung. pertama tuh Iya, koyak-koyak koyak dulu. dulu. Ini langsung kita belajar jas. Yang jahitan dia udah jahit tapi jahitannya tidak kejingoan gitu kan. Jas tuh kan. Iya. Rapi kan. Nah itu tingkatnya wah memang rumitnya itu. Belajarnya kalau sambil gosok tuh hanya Desi mungkin berapa lama mendampingi Cek Berry kan kalah masuk rumah masuk nak rapi kadang-kadang iya karena apa dia motong mengkilat ya salah tuh kan iya tidak terima pelanggan tuh Komplain. ya komplain apalagi terpuji yang bahannya wall nah itu wall Cek Rasid wall itu ya macam-macam harganya bahkan jutaan ada yang 1 meter kan wall itu kan selagi dia digosok tidak galak ini, tidak galak rapi, tidak galak apa itu kan ada obatnya tuh. Tertentu. Ada kimianya. Ada kimianya kan. Wall itu mana bisa rapi itu. Tampilan. Kalau tidak dibantu dengan kimianya. Ya, ada teknik-teknik tertentunya ya. Nah, kalau kami yang tukang jas itulah yang sulitnya tuh. Sulitnya. Iya. Oke. Yang tanya yang kedua tadi apa tadi? Cek Berry, Cek Berry jadi sisi marketing Cek Berry, Agus tetap bertahan. Marketingnya Marketing iya. Cek Berry. Supaya bertahan Agus Wong tuh balik lagi gitu Pak itu dah ya. Kalau sisi marketingnya Cek, yang pertama dengan pelanggan itu janji jangan meleset. Satu tuh. Satu. Yang kedua, kita harus memahami kemauan konsumen. Yang ketiga, anatomi. Jadi anatomi itu satu kepuasan juga untuk pelanggan. Kayak Cek Rasid. Anatominya Cek Rasid itu kita harus paham pantas dia pakai pakaian cak mano. Nah jadi biasa dia bikin dengan kita dapat anatominya, dia coba di tempat lain itu pasti ada perbedaan rasa di badannya. Iya, kadang-kadang Cak itu antar percaya udah Cak percaya Cak. Nah. Tapi kamu sering cerita Cak itu Iya, nah itulah pengalaman kita selama ini sering pergi-pergi pelatihan itu salah satu mempelajari itu juga Cek. Jadi walaupun dia berderet tukang jahit di blok-blok ini, dia coba dengan si A, dengan si B, dengan penjahit A, dengan penjahit B itu, biasa dengan kita, tetap ke kita itulah Cek baliknya, karena merasa tidak cocok tadi kan, terasa di badan dia. Nah itu untuk salah satunya untuk mempertahankan konsumen itu supaya jadi pelanggan tetap, Cek kan. Nah kebanyakan kita penjahit ini janji itu sepanjang benang Cek kan. Bukannya kita ngini ke Cek kan, kebanyakan kan. Nah sudah tuh ditambah lagi satu yang untuk nahan ke apa tuh sistem pertahanan konsumen ini kan yang tuh promosi di media sosial. Wih, keren. Zaman sekarang. Iya. Pokoknya tadi foto tadi itu bukan sombong, itu salah satu promosi juga. Ya bahwa inilah hasilnya. Iya, lebih luas lagi Lebih luas lagi jangkauan. Kalau Cak Berry, Cak itu juga Cak Berry. Iya. Kalau sekarang sudah mulai Cek kan. Aku juga umur Cak. Kalau Cek Berry ini alhamdulillah Tidak dia tahu kalau dibantu mamanya bunda. kalau Cek Berry ini alhamdulillah di rumahnya bukan yang jahit dia jual alat-alat untuk perlengkapan jahit tuh seperti benang apa itu kan puring-puring kan. Ya, jadi beliau ini lebih paham lagi. Nah, yang jelasnya yang kelima mau ujung Palembang tuh ada rupuh ada rego ya lah hargo tadi. Cek Berry, Cek Topik, Cak enggak terasa Cek. Lagi tinggal 2 menit lagi cara kita. Padahal mungkin setengah menit be. Iya. Harapan kedua masing-masing untuk usaha kalian untuk itu kalian. Silakan. Iya, harapannya usaha yang kami bina ini kan mudah-mudahan ya Allah nunjuk ke kita kesehatan lahir batin, mudah-mudahan inilah pekerjaannya yang dapat dicintai, yang dapat menghasilkan, mudah-mudahan ya terus stabil lah pokoknya walaupun dilanda krisis ekonomi global ini tetap penjahit, tidak jadi penjahat lah gitu. Siap, mantap. Kalau Cak Berry, Cak Berry? Ya mungkin hampir sama be dengan Cek Topik Cek kan. Yang penting kita tuh yakin be usaha ke depan kalau inilah sudah bagian gitu ya jalani be Cek kan. Ya, sebatas itu baik Cek kan. Harapannya Cek kalau ada lagi kira-kira bikin cabang-cabang lain Cek kalau ada rencana? Kalau untuk sekarang belum Cek. Belum ada ya. Belum ada. Oke.
Baik dulur, tanpa terasa kebersamaan kita di Teras UMKM Lokak kita bersama Cek Peri sama Cek Topik tidak terasa dah. Mungkin ada yang salah, mungkin banyak lagu tadi ada caknya Baik dulu Sob Budaya, kulo Cek Rasid, ada Cek Topik, Cek Peri, kami selama sejam ini kalau ada salah-salah kata Cek Topik nama kami pendengar kami ini bercerita sambil berkelakar. Kalau ini salah-salah kata kami mohon maaf, pada Allah kami mohon ampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Demikian tadi Teras UMKM Perumpat RRI Palembang. Suara Budaya